Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 yang demikian bunyinya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tema renungan pagi ini adalah keluarga merupakan lembaga ilahi yang didirikan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua lembaga ilahi yang didirikan oleh Allah di muka bumi ini. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. Keluarga itu sungguh didirikan Allah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Aku yang akan memberikan penolong yang sepadan itu. Berarti sungguh bahwa keluarga, suami, istri itu dalam membentuk keluarga, Allah lah yang membentuk, Allah yang mendirikannya. Memang ada orang yang tidak dapat berkeluarga karena memang lahir demikian. Ada orang yang tidak bisa berkeluarga karena dibuat oleh orang lain. Ada yang tidak berkeluarga karena kerajaan Allah. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12, pasal 19 ayat 12. Jadi kaum muda yang memang tidak termasuk tiga golongan tadi, siapkanlah diri Anda untuk dapat berkeluarga dengan baik. Karena Allah yang mendirikannya, pastilah keluarga kita berbahagia. Namun demikian, bahwa keluarga yang berbahagia bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah. Karena memang masalah tidak pernah berakhir, tetapi orang yang ulet itu akan menang, kata dokter sekuler. Tapi menurut saya, masalah itu tidak pernah berakhir. Orang yang beriman kepada Tuhan dan firman-Nya, itulah yang akan menang mengatasi segala problem yang terjadi dalam hidup kita dan juga dalam keluarga kita. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berbahagia itu, yang bisa mengatasi setiap problem yang terjadi? Saudara, kita harus sadar, seorang suami atau calon suami harus sadar dan harus percaya, bukannya sadar saja, bahwa istri atau calon istrinya itu adalah tulang rusuknya sendiri. Demikian juga seorang istri atau calon istri harus yakin bahwa dirinya adalah tulang rusuk suaminya atau tulang rusuk calon suaminya. Karena apa? Karena ketika Tuhan Allah membentuk wanita, Hawa, itu diambil dari tulang rusuk daripada Adam. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 menceritakan hal itu. Adam dibuat tidur nyenyak, kemudian diambil tulang rusuknya, dijadikanlah wanita, perempuan, lalu diberikan kepada Adam setelah bangun dari tidurnya. Lalu Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dengan kesadaran dan keyakinan seperti itu, bahwa istri atau calon istri itu adalah tulang rusuknya, dan juga istri juga yakin bahwa dirinya adalah tulang rusuk atau calon tulang rusuk suaminya atau tulang rusuk suaminya, sehingga akan bisa menerima sebagaimana adanya dan juga bisa mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri, seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tulangnya sendiri, dagingnya sendiri. Terus sebenarnya Tuhan berkata bahwa
Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Kembali sehingga bisa saling mengasihi dan juga saling memperhatikan, bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dan juga yang kedua, saya dan saudara harus terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang terus akan mengajar kita bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya berikan lukisan untuk mengakhiri renungan ini. Saya beli kipas angin yang harus memasang sendiri di rumah. Saya tanpa melihat apa di dalam kotak itu, keluarkanlah semua dari bahan kipas angin itu. Dan kemudian saya berusaha memasang. Ternyata nggak pas-pas. Lalu kemudian saya lihat lagi, ada kertas di kotak bungkus kipas angin itu. Ada petunjuknya. Lalu saya memasang sesuai dengan petunjuk itu, maka dengan cepat selesai dan bagus. Demikian juga hidup kita, keluarga kita harus terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita harus selalu belajar firman Tuhan. Selalu berusaha menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Dan kalau hidup kita seturut firman Tuhan, pasti kita berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.